نور بن نبي محمد وإدار شيخنا الحاج سفيان نور بن نبي الشعراني وإدار شيخنا الحاج محمد الرضوان بن هادي حسن البصري وإدار شيخنا الحاج أحمد فهمي بن زمزم وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يبشر بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية الشيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dengan taufik dan hidayah serta inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali berkumpul bersama-sama dalam rangka pembacaan Maulid Nabi dan pembacaan manaqib daripada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang mana ini kita lakukan bersama adalah dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu pertama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kita berharap berkumpulnya kita di dunia seperti ini, mudah-mudahan kita pula berkumpul nantinya di akhirat di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, seorang ulama, seorang imam yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan, dikisahkan nama atau riwayat hidup orang yang soleh, maka Allah akan menurunkan rahmat-Nya. Apakah yang dimaksud dengan orang soleh?
atau solihah. Kalau orangnya laki-laki disebut soleh, dan apabila perempuan disebut solihah. Kita kadang-kadang sering menyebut kalimat itu. Bahkan kita sering berharap agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, para ulama menyebutkan yang dimaksud orang soleh itu adalah al-qaimu bi huquqillah wa huquqi ibadih. Orang yang melaksanakan dan menunaikan haknya kepada Allah dan melaksanakan hak-haknya kepada hamba-hamba Allah. Haknya kepada Allah ditunaikannya, haknya kepada hamba-hamba Allah pun ditunaikannya. Inilah orang yang disebut orang saleh. Hak kita kepada Allah, kita selaku hamba, maka hak kita kepada Allah ialah bentuk penghambaan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita. Artinya apa yang diperintah Allah kepada kita, kita laksanakan. Apa yang dilarang Allah kepada kita, kita tinggalkan. Kemudian hak dengan hamba-hamba Allah. Pertama, kita sebagai anak punya hak kepada orang tua. Nah, apa hak kita kepada orang tua? Nah, orang ini dia sebagai anak tahu dan melaksanakan hak-haknya kepada orang tuanya. Sebagai orang tua, dia punya hak kepada anak-anaknya. Dia pun melaksanakan hak-haknya kepada anak-anaknya. Seorang suami, dia punya hak kepada istrinya. Seorang istri, dia punya hak kepada suaminya. Seorang muslim, dia punya hak kepada jiran dan tetangganya. Kalau kita sebut satu persatu itu sangat panjang lebar. Kita sebagai anak punya hak lawan orang tua. Di antaranya berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Sebagai orang tua, di antara hak kepada anaknya ialah memberikannya nafkah yang halal, mencariakan duit, mencariakan harta, gasan menafkahi anak, tapi dengan yang halal. Amunnya mencariakan duit gasan anak tapi kada halal, nah itu kada tunai lagi haknya lawan anak. Bahkan kena bisa dituntut anaknya di akhirat. Yang kedua, di antara hak orang tua kepada anak ialah memberikan pendidikan agama, melajari sembahyang, melajari membaca Quran. Amun kada kawa melajari lawan anaknya sembahyang, membaca Quran dan ibadah lainnya, maka ia wajib si orang tua tadi menyuruh anaknya belajar kepada guru. Nah, itu yang dipraktikkan oleh orang-orang bahari. Anak supaya belajar agama. Ada lagi hak suami kepada istri, yaitu diantaranya mencarikan nafkah yang halal juga, mendidik agama kepada istrinya. Amun kada kawa melajari agama lawan istri, maka wajib si suami tadi menyuruh istrinya belajar. Nah, jika namanya itulah ke pengajian Quran, pula ke majelis itu. Aku sudah kada kawa melajarikan, membacakan kitabnya kada bisa, aku mempraktekannya pun kada bisa juga. Nah, itu situ pula ke pengajian Quran itu. Nah, ini duit ongkosnya lah, gasan taksinya lah, gasan ojeknya lah. Itu kewajiban suami. Bukan hanya sekedar memberi duit tiap hari kan. Di antaranya lagi hak istri kepada suami. Si istri wajib tunduk dan bakti kepada suaminya. Selama suaminya tidak menyuruh kepada maksiat kepada Allah, maka si istri wajib tunduk dan patuh lawan suaminya. Walaupun si suami melarang istrinya keluar dari rumah. Hai istriku, kamu jangan keluar dari rumah selama 1 hari ini, misalnya seharian kada boleh keluar. Kalau mudik tidak daya, bukan apa-apa, wahai. Maksudnya keluar dari rumah sehingga ketika suaminya datang, mungkin suaminya ada hajat, ada perlu, istrinya kada ada di rumah. Nah,
Nah, orang ini melaksanakan hak kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Ini diantara pengertian orang yang soleh, yang apabila kita sebut namanya, riwayat hidupnya, maka di situ akan diturunkan Allah rahmatnya. Kemudian para ulama menyebutkan tanda-tanda orang soleh. Nah, kalau kita nilai anak bakaku orang soleh, dia timbang dulu adakah tandanya di diri kita. Pertama, al-mubadarah bitaubah idza waqa'u fi dzambi. Dia bersegera bertaubat kepada Allah apabila melakukan dosa. Apabila jatuh dalam dosa, maka dia bersegera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, al-mudawamah bi qiyamil lail. Orangnya ini selalu bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah malam itu rutin, kada ada putus-putusnya. Nah, coba bang periksa diri kita bangun waka tengah malam ya kalau beribadah maksudnya nih. Kada nampak kami aja tuh kada. Yang ketiga, al-'afu 'amman zalamah. Hatinya selalu memaafkan kepada orang yang zalim dan bersalah kepadanya. Setiap orang bersalah kepadanya, banuman orang tadi minta maaf sudah dimaafinya. Walaupun kada disambetnya orang tadi, cuma di hati sudah, tuh kada bapaknya, ku maafi aja orang itu menzalim aku. Orang itu saling, ku maafi aja. Nah, ini tanda orang soleh. Memaafi jauh-jauh balas dendamnya. Kalau kita sudah sangkal di hati, balas dendam pulang, mendoakan yang kada baik pulang. Hilang sandal sebelah, bulik dari masjid, bulik dari pengajian, hilang sebelah sandal. Itu mendoakan mudahan malingnya telanjang motor truk jangan. Maling sebelah dia cuma kadu dua di sekali aja. Soalnya datang maling pincang, soalnya malingnya sebutingannya batisnya tak disebutin di sandal dicontannya. Ihan, astagfirullah kasihannya sidin, kasihannya sidin deh. Maka tuh doakan telanjang truk tadi sudah. Dan kita tuh kadang-kadang model bila ada sesuatu yang menimpa kepada kita yang kada baik itu, lalu kita tuh segera berdoa yang kada baik juga. Ya kalau boleh dari masjid hilang sandal, ya kita doa sama kayak itu tadi. Bungol bandar mengambil sandal ini ya. Ya kada dia dapat tukang peleng pulang-pulangnya tok peleng tukang ya. Terus datang minta, aku nak minjem setumat tadi ya. Oh pian kabah ya. Siapa bungol tadi ulun bae nang bungol bae ya. Mempalak diri seorang baik. Bunyi ada nyebat bungol-bungol tadi saja nang ilmu Tuhan nih. Kada bae aja ulun ada nyebat ini bungol benar tadi jahan. Kita tuh kadang-kadang kayak gitu. Ya kalau padahal di dalam bala dan musibah itu semuanya ada hikmah, ada kebaikannya. Nah, yang keempat, al-qasdu bil khairi li jami'i ibadillah. Di hatinya selalu bertujuan, berniat berbuat baik kepada seluruh hamba-hamba Allah. Barataan makhluk Allah, semua hamba Allah selalu dia ingin berbuat baik. Amun menipu itu kada baik. Mendustahi sehingga merugikan orang lain itu kada baik. Nah pokoknya di hati itu hendak berbuat baik terus dengan orang. Nah ini tanda-tanda orang yang soleh. Makanya guru melajari bila bangun guring berniat dalam hati, aku hari ini hendak berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Pokoknya aku hendak berbuat baik, hendak dulu. Ya, kalau apabila kita niat tujuan yang baik, maka Allah akan menolongi kita menggawi sesuatu yang kita niatkan dalam kebaikan tadi. Nah, kemudian rahmat itu apa? Banyak ulama-ulama yang memaknai atau mengartikan daripada rahmat itu. Kan tadi bila disebutkan kisah orang saleh atau disebut namanya, maka turun rahmat Allah. Nah, di antara rahmat Allah itu apa? Husulu ziyadatul iman. Hasilnya bertambah iman. Nah, kayak kita duduk di majelis menakut Siti Khadijah hari ini. Siti Khadijah ini kan termasuk orang soleh. Nah, orang soleh itu derajatnya lebih tinggi daripada orang beriman biasa. Orang wali-wali disebut orang soleh.
Para nabi-nabi disebut orang soleh. Para rasul pun disebut orang soleh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun minas solehin, daripada orang soleh. Nah, orang soleh ini derajat pangkatnya bertingkat-tingkat. Jika ibarat orang polisi itu jenderal pangkatnya. Ada lagi di atas jenderal apa? Nah, kalau presiden ada presiden lah. Ada kopiah sedikit ya jenderal itu bintangnya macam-macam lah, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bahkan sampai bintang 5. Nah, orang beriman biasa apabila dia menduduki pangkat orang soleh, artinya kawa menunaikan hak lawan Allah dan hak kepada hamba-hamba Allah, maka dia ini digolongkan termasuk orang soleh. Pangkatnya seperti orang yang pangkat bintang 1. Nah, kemudian di atas orang beriman biasa siapa? Orang wali-wali. Nah, orang-orang wali termasuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena Sayyidah Khadijah bukan termasuk nabi, maka di bawah pangkat para nabi ialah orang-orang wali. Nah, orang-orang wali ini pangkat bintangnya diumpamakan seperti bintang 2. Di atas mereka lagi para nabi-nabi. Nabi-nabi itu jumlahnya banyak, disebutkan 124.000 jumlah nabi. Nah, kalau 25 kita hafal itu Pak, itu nabi dan rasul pangkatnya. Jadi ada orang tuh pangkat nabi, ada pangkat rasul. Apa bedanya pangkat nabi dan rasul? Kalau nabi dia dapat perintah dari Allah, dapat wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri. Adapun orang yang jadi rasul, pangkatnya rasul, dia dapat wahyu, dapat ilmu, dapat petunjuk dari Allah, tapi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga disuruh menyampaikan ke orang lain. Nah, perlu pula kita tahu, contohnya seperti orang alim, orang yang berilmu, guru agama. Guru agama itu kada barataan yang harus mengajar ilmu, kada barataan harus berdakwah, kada. Ada orang tuh alim tapi inya ilmunya dasar dirinya seorang aja. Bilanya bacaan, bila buka pengajian, bila baca ramah, orang tapi mau mendengar. Berarti orang ini dasar seorang aja ilmunya. Nah, tapi ada orang yang alim, inya kawa menyampaikan ke orang pulang dan orang hakun mendengari. Buka pengajian, datangan orang mendengarkan. Maisi ceramah hakun orang mendengarkan. Nah, ini pangkatnya diumpamakan seperti rasul tadi. Nah, di atas para rasul orang siapa? Orang soleh yang pangkatnya bintang 4 seperti para rasul. Nah, bintangnya bintang 5 ini hanya satu orang, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Paling tinggi derajatnya ialah Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka inilah yang apabila kita sebut namanya, walau hanya menyebut namanya, apalagi mengisahkan riwayat hidupnya, karamah dan keistimewaannya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya di tempat itu. Dan orang yang menyebut dan mendengar dapat rahmat dari Allah. Nah, apa yang dimaksud rahmat ini tadi? Pertama, husulu ziyadatul iman. Imannya itu akan bertambah. Ulun yang beratkan, insya Allah mudahan termasuk orang yang beriman. Percaya bahwa Tuhan kita itu Allah. Percaya bahwa nantinya akan terjadi hari kiamat, akan terjadi kehidupan sesudah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di alam akhirat. Nah, ini kadang-kala dipakai dengan akal. Orang mati itu boleh dibuat dalam kubur. Kalau kita pakai akal, ya kalau orang dalam kubur tuh tempatnya sempit, gelap, sendirian pulang. Apalagi menunggu baju kuburnya. Ada dulu pasang selang ke sini behinah dulu aja. Ada. Kehidupan di alam kubur kada sama dengan kehidupan kita di dunia. Namanya jin, namanya alam barzakh. Al-barzakhu, barzakh itu ialah satu alam, satu kehidupan awal daripada alam akhirat. Nah, nang merasakan di dalam itu apa? Rohnya aja lagi. Jasadnya kada umpat. Nah, tapi karena bila sudah dibangkit dari kubur, terjadi kiamat, seluruh manusia akan dibangkitkan, dihidup akan pulang. Nah, ada yang mengatakan hidupnya itu dengan jasadnya pulang. Lalu dengan bertambah iman tadi percaya kita.
kita lagi cangkal begawi, cangkal berusaha supaya apa? Banyak duit bersimpanan kawan lupa ini yang itu nyaman kena bila Tuhan aku menikmati dah. Nah itu kan dia percaya bahwa aku pacang Tuhan, padahal pastilah Tuhan belum tentu kalau tuh nang nyerang Tuhan itu berapa jarang. Nang nyerang Tuhan itu dalam hitungan agama ialah orang yang sudah umurnya 40 tahun. Bila 40 tahun itu dinamakan Tuhan sudah. Kadang Tuhan itu umur 70 tahun, 80 kada. Bila 40 tahun disebut Tuhan sudah. Bila yang di bawah 40 berarti masih muda lagi. Nah makanya orang yang beribadah di masa muda nilai ibadahnya tuh melebihi daripada orang yang beribadah di masa tua. Kenapa? Orang yang masa tua itu sudah berbeda ibadahnya dengan orang muda. Sudah berbeda. Maaf kita nang Tuhan ini jangan duduk di pengajian berapa kali alisina ya kalau itu menang anum masya Allah. Tapi pula orang tuh sudah terbiasa lagi anum mulai duduk di majelis ilmu 2 jam 3 jam tuh tahan sampai ke Tuhan. Jadi jadian di acara maulid Habib nang duduk tuh bo nang di muka tuh sih adalah baris hilang lah. Itu jadian di kamera di TV itu nah 2 jam 3 jam haulang disukumpul tuh nah ya Allah. Mulai zuhur tangan sudah ramai kita ya Allah hunjur. Coba lihatlah haulan sekumpul tuh. Orang dasar bujur hendak menghadiri ya kalau sungsung kah landung kah setumpungnya. Ini orang maulitan. Ada tuntung berarti ujar guru kita dan guru bahid loh. Nang nyarat bujur-bujur kita menghadiri majelis itu sampai tuntung berdoa. Jadi kadang banyak sudah demikianlah acara kita pada hari ini ujar dulu acara. Nah habis simpun sudah ya Allah mengangkat lapik sudah mengangkat tas sudah berdoa belum doa penutup majelis belum dibaca. Nah itu jadi nang nyaranya kita menghadiri majelis itu sampai tuntung berdoa. Yang kedua, yang dinamakan rahmat itu apa? Husulu ziyadatul ilmi, hasil bertambahnya ilmu. Dengan hadirnya kita di satu majelis yang di situ diturunkan Allah rahmat, maka kita di situ bertambah ilmu pengetahuan kepada Allah. Ilmu pengetahuan tentang agama, ilmu pengetahuan tentang bahwa kehidupan kita sesudah di dunia adalah kehidupan di akhirat. Lalu kita bersiap berbekal. Kayak kita tadi hendak menghidupi kehidupan masa tua ya kalau bersedia berdahulu. Kenapa sudah tua pun jangan tapi kalau dari lagi cuma sudah ada tabungan, ada juga kalau dijual tanah, kawan dijual. Ini tanah seorang jangan tanah orang dijual. Nah ya kalau orang bahari menabung baik, dapat tabungan orang bahari. Guru sekumpul teman aja. Almarhum guru Bakri pun dilajari guru sekumpul. Di sini bila ada duit, di sini simpani duit tukar emas 2 buting. Guru Sombol belajar itu tanah non emas. Kenapa? Tanah tuh gue harganya semakin belarang ya kalau emas laku belarang juga. Bisa nggak emas berturun harga lah? Turun sebelum itu kena naik ulang ya kalau ada semakin tahu tuh belarang emas. Makanya hukumnya nukar emas kagak boleh berhutang. Nah ini perlu yang tahu, lu padahal ilmunya begini. Nukar emas tuh jangan berhutang. Misal, nih ada orang menjual emas 5 gram, anggap 1 gramnya berapa bu emas 1 gram? Apa yang udah tahu biarnya ada berapa? Ini hanya tadi nah 900 ya. Misal 900, amun 5 gram berapa tuh? 9 kali 5, 4.500. Nah ini orang nak jual emas, kita nak nukar, tapi kita ini duitnya kadeda. Ujar kita mau sebulan 2 bulan kita ada duitnya. Nah jika kita misalnya mengatam ke apa, hanya ada duitnya, lalu kita nukar langsung emas tadi harganya 4.500.000, tapi kada dijulung duitnya, kada boleh dalam agama kayak itu. Lamunnya hendak jual, karena duitnya kadeda, berhutang duit dulu orang tadi. Jadi terjual misal ulun dijual emas ya nak nukar, nah harganya 4.500.000 5 gram tadi. Ulun keluarkan dulu duit ulun 4.500.000. Nah jar ulun hutangi pian duit 4.500.000. Nah hutang dulu aja pian.
Jadi duit pian tuh duit tadi hanyar pian bakat. Nah, kutukar ini emas 5 gram harganya 4.500.000. Ulun jual ini emas harganya 4.500.000. Nah, pertanyaannya, pian tuh berhutang emas kah berhutang duit dan ulang? Berhutang duit lah. Nah, jadi kena sebulan 2 bulan pian tuh bayar duit aja di bulan ulang karena berhutang duit. Tapi apabila berhutang emas nah jadi masalah dulu. Waktu ini harga emas misalnya 900.000, bukan pian 5 gram. Ulun hutangkan emasnya aja. Nah, hutangkan emas 5 gram. Tukar emas 5 gram. Hutang nih, kamu dihitung duit 4.500.000. Sebulan 2 bulan berikutnya kumpul duitnya 4.500.000. Hitungan nang nukar kadeh. Nah, sekalinya pas hendak bayar, ujar ulun maaf jelah, emas naik jelek menjadi 950 bulan. Ya kada. Nah, amunnya ulun pian bayar harga 4.000, ulun asa rugi. Ulun belum hendak pian bayar harga wahini aja. Berapa harga wahini? 950. Berarti mau dikali 5 berarti 4.750. Berujung kalau ulun 250 jadinya kayak itu lah. Pian kan lalu pian bayar 4.750. Rugi pian itu jadinya. Kenapa? Kada harga yang asal. Maka pian kan mau berapa duit sampai 4.500.000 saja. Nah, makanya kada boleh berhutang emas. Bakat itu kada boleh. Mun hendak tadi ya berhutang itu berhutang duitnya aja. Cuma kita kadang-kadang gue sampai jual beli itulah sahabat Nabi. Ada kalau namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi paling sugih. Coba jakawah ini namulah orang terkaya di Indonesia siapa? Tahu juga biar kalau nah, yang terkaya di Indonesia di zaman itu, di zaman Rasulullah, anyuginya sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, di antara cara dagang sidin, kita ini kan kadang-kadang kayak kalau, kami sugihnya aja, mau usaha aja, apa garang caranya, rahasianya aja. Namanya anak betakon gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf itu di antara sidin cara berdagang itu satu, barang itu asal kayu. Kada boleh barang tuh bertahan model jadi stok tuh kada boleh. Karena zaman kita wahyu pulang baik barang tuh semakin apa bilang ini semakin ada model baru. Ya kalau ini model lama nih orang dah kada kepingin lagi. Lalu jatuh harganya. Sidin yang penting barang tuh kayu walau hujungannya sedikit asal kayu. Jadi datang pulang barang baru kayu, datang pulang barang baru. Itu cara sidin. Kada mau menyetok barang lo kada mau. Sampai berandakan di lamari berdebu barangnya. Ini barangan 2 tahun lewat sudah nih jatuh. Yang kedua, sidin kada mau bila menjuali barangku dengan cara menghutang. Menghutangkan itu kada mau. Tapi bila ada orang nak nukar duitnya kada ada, dihutangi sidin duit dulu. Nah itu bu ini misal kita nih jualan baju lah misalnya, harga baju misalnya 100.000. Nah jadi cara nukar, amulah duit kita tinggal di rumah ada ininya cuma kita tinggal siapa nih? Ada kada apa-apa kena barang bayarnya. Nah julung baju, jual lah 100.000 tukar bayar orang tadi, karena bayar berhutang. Nah ini Abdurrahman bin Auf kada mau cara kayak itu. Tapi caranya, nah julungi duit 100.000 dulu. Nah aku hutangi kamu 100.000. Berhutang 100.000. Sudah di tangan 100.000 hanya untuk hari ini baju harganya 100.000. Aku jual. Nah itu caranya. Cuma ngalih kalau bu ribet kalau modelnya itu lah. Cuma barakahnya di situ. Kan Abdurrahman bin Auf, ayuginya sahabat. Nah yang ketiga turunnya rahmat itu diantaranya ialah ziyadatul khairi, bertambah-tambah kebaikan, ziyadatul barakah, bertambah berkah, dan ziyadatul ibadah, tambah rajin beribadah. Dengan duduknya kita di majelis mana kecuali, maka kita itu sesudahnya akan tambah rajin beribadah kepada Allah. Karena ibadah ini termasuk jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Orang yang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah rahmatnya Allah ini didapat dengan cara apa? Di antaranya kita tuh rajin beribadah kepada Allah. Nah Sayyidah Khadijah ini termasuk orang saleh.
istrinya Rasulullah, dan beliau banyak mendapatkan ilmu serta akhlak daripada Rasulullah SAW. Disebutkan bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah awal-awal orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah dibangkit, diutus menjadi Nabi dan Rasul, diresmikan menjadi Nabi Rasul ketika umur 40. Nah, pamulaan dari seberataan kaum wanita babinian zaman itu, Siti Khadijah nang pamulaannya. Dan Sayyidah Khadijah ini sebelum Nabi umur 40 diutus menjadi Nabi dan Rasul, sebelum itu Siti Khadijah sudah tahu, oh ini pacang jadi orang istimewa ini harus diakrabi orang ini, harus diperhati ini. Makanya diceritakan Sayyidah Khadijah ini sebelumnya orang yang ahli ibadah, bukan ahli urusan dunia, bukan pengusaha asalnya. Itu kalau kada salah sekitar umur 27 atau 28 tahun pun belum jadi pengusaha lagi. Setelah mendengar kabar bahwa nantinya akan diutus seorang nabi dan rasul namanya Muhammad, gelarnya Al-Amin, bangsanya dari bangsa Arab, mulai itulah Sayyidah Khadijah berpikir bahwa agama ini akan tegak, agama ini akan maju dengan sebab diantaranya adalah adanya orang-orang kaya, orang sugih. Masjid terbangun karena ada orang sugih. Ya kalau langgar terbangun, pesantren terbangun karena ada orang sugih. Semata-mata tuan guru ulama aja sidin ya kalau mengajak untuk membangun langgar, tapi nang sugihnya kada mau menyumbang, lambat masjid terbangun lambat. Coba langsung turun, ada yang sidin sorangan aja berapa gang perlu dana bangun masjid 5 miliar berapa? Itulah jual motor kuno harga 10 M di situ. Separuh ya terbangunlah masjid. Jadi jelas, makanya contoh kita sederhana adalah tuan guru Kiai Haji Muhammad Bakhet, guru kita. Di mana aja majelis-majelis termasuk tuh lah Masjid Bustanul Muhibbin, di mana di Abdul Qadir. Kan ada berapa angin terbangun masjid itu. Dan mungkin itu yang membangunnya ampun perumahan saja cuma ya. Kenapa? Ya memang kalau orang sufi dekat dengan orang alim itu salah satu jalan supaya sugihnya ini bertatarusan sampai ke akhirat. Ujar guru sekumpul, bila kita nilai diberi Allah sugih, supaya sugih itu jangan di dunia aja tapi sampai ke akhirat. Nah, kita waktu di dunia mendekat dengan orang alim. Tapi kita harus siap bila kita sugih, baparak lawan orang alim, harus rela dunia ini terkeluar, harta terkeluar karena orang alim tentu mereka itu perlu dana untuk agama. Ini ada juga kamu mulai beberapa kuburan itu ya. Jadi tidak sedih sumbangan pulang ya. Padahal sidin jalan sidin itu kan menyelamatkan kita. Nah kita bujur rasakan karena nikmat itu bila kita sudah meninggal dunia. Dalam kubur itu merasakan kita. Mun kita boleh mahadang anak kita ada pakai gila ikan mainlah bilanya mama dimati ikan kira nak ada sedekah milik. Mun inya gue kada dimodali ilmu agama disayanginya dia sayanginya. Maka dari itu yang penting pulang lawan kita apa ya ilmu agama. Nah Sayyidah Khadijah ini beliau dapat pengetahuan ilmu agama diantaranya dari suami sendiri yaitu Rasulullah SAW, sehingga beliau lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Disebutkan dalam surah Al-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Kita secara akalnya memang kadang-kadang pula kita ini kalah dengan pemikiran orang-orang yang jahil, orang-orang yang lebih mengutamakan dengan dunia. Mereka itu apabila berjualan, berdagang, orang yang non muslim nih, atau orang yang jahil ilmu agama, mereka itu punya prinsip bagaimana caranya barang ini harus payu. Kayak apa caranya? Kalau orang beriman, orang soleh, mereka tidak seperti itu. Barangnya punya payu, alhamdulillah punya kada payu bang, diberiakan, disadaqahkan. Ada orang wali Habib yang minta jualakan orang mursidin sarung, tapi semotor truk bawakan ke daerah provinsi Abis ini jualakan di sana.
dijual akan lain sebelum ada payu barangnya ada payu deh anu dipailah orang laku barang pian ya kasih dan bagi-bagi sih dan atar ke pesantren atar ke panti asuhan bagi-bagi bib rugi pian bib rugi apa sih untung itu banyak dong untungnya untungnya bib di akhirat untungnya di sini kan kita misalnya lain berjualan makanan ke apa kaya kalau mau timbang-timbang basi bayarkan sedekahkan jangan takutan kita karena nyadar ini bebarak pulang ya mengadang-adang barak basi kita bebarak pulang ini aja tidak ada kecil wadah yang sisa aja kita kadang-kadang terpikir di situ. Nah orang yang menuju akhirat ini yang penting mendapat keuntungan di sisi Allah. Sudah rancak belum contohkanlah bila kita dulu menghutangi orang lah ini zamannya pang-pang ini zaman bandar ini yang betulan di pinggir-pinggir jalan tuh namanya bu awalnya B boleh ujungnya H jadi kita baca seorang situ nah ujungnya dana ulangnya B O bu nah kalau sama perlu dia kalau nah pian perlu dana aja ada orang datang ke ulun guru jangan takut apa juga ada orang dulu aja nama orang ulun ya berapa juga 500.000 ya oh itu kan kayak juga tapi dia bayarnya setiap hari 1.000 sampai sebulan berapa sebulan tuh 30 hari dolar dasar modal orangnya hendak berjualan bulan puasa ada modal hendak berjualan apakah bulan puasa itu kan mungkin ramai lah baginya kan nah kayak apa gurunya guru kada boleh gitu memang dapat duit 500 banyak nih kawan-kawan itu kalau itu bermodal belajar selalu sehari memang pandangan kita secara kan ringan bayar 1.000 aku mungkin berjualan sehari bisa payu 100 tangan 200 1.000 bayar ringan aja itu 1.000 tuh tapi dikali 30 berapa duitnya 750.000 memang yang mau utang ininya kada apa-apa tapi ini mau utang lain banyak lagi ujungannya di situ agama kadang membolehkan perkara itu akhirnya ini dulu yang berhutang ke situ bapak nggak ya guru nah ulun barang mau utang kenapa saya guru aja kayak itu jadi itu juga ulun apa kan ya aduh ulun nih ini jangan pulang ya datang dulu 2 kali datang ke ulun tapi ulun kayak ini aja nah ulun karena bapak mau utangnya coba ulun perlu juga kayak ini aja karena ulun carikan ulun ada orang yang akan mau tangikan dan ulun sebagai jaminannya ulun alhamdulillah ada aja kalau itu ya kalau orang wahini gue duit yang terpakai pikiran tulah besi duit 10 juta kan terpakai dalam setahun kan terpakai ya kalau arti kan terpakai itu ada duit lain kesan makan kesan itu ini kan terpakai jangan satu ya ditabung nah ini sebenarnya kawan kita tuh membantu orang lain dengan cara mengutamakan tadi tapi dengan niat dan tujuan hanya membantu tapi nanti hutang itu ada tulisan bayar menurut sangka ada bayar nah ini mau pulangan kita ya kalau ada orang datang ke ulun juga ulun nambah hutangnya berapa juga 200.000 juga aja karena dalam 3 hari bayarin ulun janji lah pasti ulun bayar ulun sudah tahu kabar dari orang lain dalam beberapa bulan yang lewat bahwa orang ini bisa coba hutang ke lain ada sih bayaran jadi pinandu dah orang-orang ini pinandu dah jadi lu pura-pura kada pinandu dulu kada tahu oh kayak itu kan dulu dasar apa pian dulu aku benar dulu aja dasar apa aku jujur biar kisah biar hutang dulu aja ada hutang kalau untuk biar 250 ada hutangnya 250.000 dulu kayak pada kisahnya biar jadi nah anu guru aja ulun berhutang dengan si anu ya berapa aja ulun 200.000 berhutang 200.000 dalam beberapa hari tadi aja paling 2-3 hari yang lewat nah ulun sudah berjanji guru aja esok pagi ulun harus bayar berapa bayar ulun 250.000 berhutang 200 lalu orang tadi bayarnya 250.000 dan berhutang kan ulun julun pun ulun hutang ini nyata ya ulun menolongi orang riba nih bapak ulun kulalau di pengajian di majlis ulun ya kalau kulalau jangan riba jangan berhutang ya Rabbi soalnya ada berhutang ulun hutangi ulun bayar ulun tolonginya tadi buahnya aku jadi tolongi guru jangan ya aku lagi dan disampaikan
Nah kayaknya itu ulun hakun lah karena ulun datangi orang tadi juga ulun datangi nah ulun kita bayarkan ke orang tadi juga atau ulun meminta orang tadi nak mohon tempo akan ulun sini kita bayar jangan ulun takutan ulun ya karena malingnya sehari ulun ya tahu bang ulun menyampaikan itu rancakan di yasinan ibu-ibu rancak ulun padahal kayak itu nah akhirnya bikin ulun ke dalam rumah lo ke kamar kan harap rambut ditanggung turun aja kalau udah kan 20.000 aja nah kayaknya aja cilai julan kalau ini kena kamu tangi julan nah kayaknya aja nah pian dulu ulun bagi duit 20.000 lah kayak apa kan julan kesalahan aja nah jadi ulun kada berpikir menagih pian kada berpikir membayari julan nah ulun kawan menolong ini aja nah jahit julan paling ulun mendoakan itu udah kawan lakas lunas dengan itu dia kasihan kan janji Allah kayak kalau yamhullahu riba Allah akan menghapus menghabiskan harta yang hasil daripada riba bila kita tuh misalnya lah tagawi riba jangan tuh kita tuh berkecil hati pertama taubat kepada Allah minta jalan kepada Allah supaya Allah memberi jalan kita jangan lagi cara ini lah jangan biar nyari ulun janganlah ulun jujur kalau tahunya pian kalau pian ada tapi insyaallah kada datang pian di sini yang ada di sini. Kalau alhamdulillah jujur kalau kan udah kalau pian. Nah, ya pian bilangnya ulun pernah diundang ya keluar acara keluarga aja. Nah, cuma ulun kan di sini aja juga tersambat masalah itu pian. Nah, kayak kita juga kan kebetulan kan manakib Siti Khadijah ini bila dibaca insyaallah diantaranya kita akan diberi Allah usaha yang halal. Ini kan jalan nih. Nah insya Allah kita dulu diberi usaha yang halal. Insya Allah dulu menjalani kita riba kita boleh, misalnya berhutang di bank, bayar kita belanja kita boleh dulu. Soalnya bulan kena ada undang ulur biar ampih. Padahal tuh tiap bulan rutin di rumah sini tuh. Bahulun bicara itu ada lagi sini ngamuk. Mau cari guru lain lagi kan. Nah, padahal kan orang memadahkan itu kan menyelamatkan kalau dan ulun pun kan ada bertujuan model menuju langsung terhadap dan tujuan itu menyelamatkan. Sudah padahal kita tulah bila menghutangi dengan niat apa yang menolongi ya kelak tapi bayarnya tetap Allah membalas kita dengan pahala bersedekah dengan nilai yang kita hutangkan. Coba Bu, kita mau hutangi 100.000 jorokan kena aku bayarnya dalam seminggu ya 100.000 yang kita hutangkan sampai 7 hari kita setiap hari dapat pahala bersedekah 100.000 kali 7 hari berapa? 700.000 Imbang 7 hari datang orang dari pulang lalu bayar duit 100.000 hutang semalam ya duit tak boleh pahala sedekah 700.000 dapat kan untung golok amun kita ayo aku mau hutangin 100 tapi kita bayar tahan dua lagi kita sampai dong untungnya kita 50 mana bandingnya 50 lawan sedekah nilai sedekah cuma nyaran sedekah tuh mulai pahalanya tuh di akhirat ya itu bang ujian kita ini kita melihat bang coba tuh kakanakan lah tukarakan mainan ya maaf ada orang misalnya bersepeda atau bergerobak bawa mainan harga mainan itu 2.000 satu makin patah tukarakan main itu kayaknya kayak di pasar aja mau nukar ada yang terbaik harganya di pasar tuh harganya 50.000 kita hakun tukarakan 50 tapi kualitasnya baik bertahan setahun 2 tahun ini 2.000 hanya dimainkan patah cuma cara kakanakan ini kita kayak udah kada percaya lawan kita kada melihat pang barangnya jika melihat iya aku diturun aja han kayak bang kita bukai kita ini kada melihat pang balasan di akhirat dan bila kita menghutang tadi bayar tahun 2 dapat pang 50 tapi satu dosa yang kedua ini kira menyebabkan harta kita di akhir umur kita makin bangkrut, bersusah. Nang nyaran kita Tuhani sejujurnya mula perlu pangsugih baduit kenapa? Dahulu kita garing perlu obat. Dahulu kita lebih membeli perlu ada bersimpanan. Nah dengan sedekah yang kita gawi tadi dengan niat menolong orang tadi Allah akan membalas kebaikan kita itu tadi. Nah kada kawanan ganan yang sedikit bahan kita ya kalau nang urang terbahutang uang kita di warung kamulah kada terbawa duit nah 8 ribuannya berapa hari 10 2.000 hutang ayo bareng kita
Hutang sekolah mana 2000. Padahal tak kita beranai itu bulan nang 2000 itu beranai setahun 2 tahun kali berapa dia? Ulun membuktikan kakawanan aja kayak itu. Anu kaja buat hutang berapa bulan? Anakan duit dia 100 bulan. Sampai ini kasih bayaran lagi. Ada nang 200 hutang sampai ini kasih bayaran lagi. Ini hutang 1000 itu bakal lahir ya Allah. Luar biasa biarlah almarhum guru kami itu di antara riwayat hidup sini kenapa? Bila ada orang berhutang masih ada pernah sini menagih. Nah, mana sini duit ya? Ayo desa ke itu ya Pak. Kita kedosa nang banyak nang sedikit gen, nang 1000 2000 ini bisa juga nang tahu tani kan. Nang sini ya. Coba kan main aja. Dan rupiah nang tahu tani bila disangka di orang banyak supan ya Allah, supan. Nah, terakhir Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan kemuliaan daripada Allah, yaitu bahwasanya beliau sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ujar Rasulullah, siapa yang cinta kepada Sayyidah Khadijah, aku cinta kepada orang itu. Nah ini yang diantara kita harapkan, berkumpul kita dengan sebab Sayyidah Khadijah. Bagaimana kita meniru akhlak sidir ya. Kalau Sayyidah Khadijah itu ketujuh membantu orang. Bila kita ketujuh membantu orang, maka Allah akan membantu kita juga. Jadi salah satu jalan supaya hajat kita, urusan kita dimudahkan Allah, maka kita pun memudahkan urusan orang, membantu urusan orang, baik itu dengan doa atau dengan dana. Misalnya kita ada rezeki membantu pembangunan masjid, ya Allah mudah urusan dimudahkan juga. Ya kalau kita dari anak sehat, nah bantu urusan orang. Ya kalau dengan sebab itulah ujar Nabi, wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah selalu dalam pertolongan kepada hambanya selama si hamba itu akan menolong dan membantu saudaranya yang muslim. Nah itu aja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, setelah ini kita bertahlil bersama, menghadiahi keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, dan kita bersama-sama nantinya berdoa untuk salah satu cucu dari jamaah kita, serta Ananda Muhammad Nidar bin Syamsuddin Nur yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umurnya, dan diberikan Allah segala kemudahan dalam proses pengobatannya. Dan mudah-mudahan pula kita semuanya dan anak-anak kita selalu diberikan Allah kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, Allah kabulkan segala hajat-hajat dan permintaan kita. Allah kumpulkan kita di dunia dan di akhirat di dalam surganya Allah bersama Rasulullah, bersama para aulia Allah, wabil khusus dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang kita cinta kepadanya, dan dengan berkat pun kita sekumpul. Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu min ba'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.